Halo Bapak Ibu Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Roni Sombing, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan, Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan modul 1.2.A.3 mulai dari diri mengenai trapesium usia dan refleksi. Diagram usia. Berikut adalah trapesium diagram usia yang menggambarkan hidup saya. Mulai dari saya 0 tahun sampai dengan lulus sarjana usia saat ini hingga nanti saya pensiun. Di mana selama masa sekolah saya mengalami peristiwa atau pengalaman positif dan negatif. Di usia 12 tahun saya mengalami peristiwa yang negatif yang kurang menyenangkan. Lalu di usia 15 tahun saya mendapatkan pengalaman yang positif. Di usia 22 tahun saya lulus sarjana. Lalu usia saya saat ini adalah 33 tahun. Lalu di usia 60 tahun nanti saya akan pensiun atau menikmati masa pensiun. Nah, dari diagram yang sudah saya paparkan tadi, selisih usia pengalaman positif saya dengan negatif saya dengan usia saya sekarang ini. Pengalaman positif saya selisih usianya 18 tahun dan pengalaman negatifnya selisih usianya 21 tahun. Refleksi. Peristiwa positif. Peristiwa positif yang saya alami terjadi pada saat saya duduk di bangku SMP kelas 9 ketika saya berusia 15 tahun. Saya terpilih menjadi pemain sepak bola di tim kabupaten kami yang akan mewakili Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengikuti Porseni Sesumut di Kota Medan. Saya melalui berbagai seleksi, mulai dari seleksi di sekolah, lalu seleksi di kecamatan saya Tarutung, dan yang terakhir seleksi antar kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Utara. Momen ini sangat berkesan pada saya. Saya sangat bangga terhadap pencapaian saya saat itu, bisa ikut ke Medan bertanding mewakili kabupaten kami. Dan orang tua saya juga sangat senang ketika saya bisa lolos seleksi. Peristiwa negatif. Peristiwa negatif yang saya alami terjadi pada saat saya duduk di bangku SD kelas 6. Pada saat itu sekolah saya dengan sekolah yang satu komplek dengan kami digabungkan oleh Dinas Pendidikan. Lalu ada beberapa guru dari sekolah yang masuk mengajar di kelas kami, salah satunya guru matematika. Bapak ini sangat keras dan cenderung kejam mengajar kami. Momen yang saya ingat adalah ketika salah menjawab, lupa mengerjakan PR, kami selalu dipukul dengan penggaris kayu yang panjang dan sesekali ditampar. Hal ini juga membuat saya kurang bersemangat belajar matematika dan nilai saya selalu merah. Ini peristiwa yang kurang baik yang saya dapatkan. Refleksi yang kedua. Pihak yang terlibat dalam peristiwa positif. Pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya antara lain. Yang pertama, guru olahraga yang memilih saya untuk mengikuti seleksi di kecamatan. Yang kedua, wali kelas saya yang memberikan dukungan dan memberi semangat mengikuti seleksi. Yang ketiga, kepala sekolah saya yang memberikan dukungan setelah saya lolos menjadi ikut tim sepak bola di kabupaten. Yang keempat, orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan hadir ketika saya mengikuti seleksi di kabupaten. Pihak yang terlibat dalam peristiwa negatif. Pada peristiwa negatif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya antara lain. Yang pertama, guru matematika yang sangat tegas mendidik kami. Meskipun saya kurang menyukai cara dia mengajar dan memberikan hukuman atas apa yang kami lakukan, saya tidak dendam kepada beliau. Yang kedua, teman-teman sekelas saya yang juga merasakan hal yang sama dengan saya ketika mengikuti pembelajaran matematika. Refleksi yang ketiga. Dampak emosi yang saya alami dalam peristiwa positif. Pada peristiwa positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah yang pertama, banggakan prestasi yang saya dapatkan karena hanya saya dari sekolah saya yang lolos seleksi, sehingga banyak siswa-siswi di sekolah saya yang mengenali saya. Yang kedua, orang tua sangat senang dan bangga atas pencapaian itu, membuat saya sangat bersemangat mengikuti turnamen itu di Medan. Yang ketiga, hal ini juga yang menjadi salah satu faktor saya mengambil jurusan olahraga ketika kuliah. Dampak emosi yang saya alami dalam peristiwa negatif. Pada peristiwa negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah merasa ketakutan kalau masuk pelajaran matematika, merasa dipermalukan dihukum di depan teman-teman sekelas, minder di kelas dan cenderung selalu diam ketika mengikuti pembelajaran matematika. Refleksi yang keempat.
Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya, baik itu peristiwa yang positif maupun peristiwa yang negatif. Peristiwa yang positif menjadi pengalaman yang berharga untuk membuat saya gigih dalam berjuang sampai saat ini. Sedangkan pengalaman negatif mendorong diri saya sendiri untuk menguatkan diri dan menguatkan mental hingga sekarang. Refleksi yang kelima. Perjalanan hidup yang bisa saya ambil dari peristiwa positif dan peristiwa negatif. Yang pertama, tidak gampang menyerah dan selalu berjuang meskipun kadang menghadapi suatu masalah. Terus belajar untuk menuntun murid secara adil dan bijaksana. Menjadi teladan dan contoh yang baik bagi murid. Terus berusaha menyenangkan dan membanggakan orang tua dan keluarga. Yang terakhir, terus belajar sepanjang hayat untuk menambah wawasan dan kemampuan diri sendiri. Refleksi yang keenam. Nilai-nilai yang saya yakini sebagai guru. Yang pertama, guru harus bisa menjadi teladan dan contoh yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, guru harus merancang pembelajaran yang menarik yang membuat siswa bersemangat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid dan berfokus pada murid. Yang keempat, guru harus menuntut siswa dengan sabar agar mereka selamat dan bahagia baik sebagai peserta didik maupun anggota masyarakat. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.